Ya, salam literasi. Masih semangat yang sama. Puisi itu nutrisi. Jadi kita masih akan awali dengan pembacaan puisi. Di awalnya nanti kita lanjutkan dengan ngalor ngidul aja, ngobrol ngalor ngidul. Eh, Hari ini saya ingin membacakan puisi Empat Tanya karya Bang Indra Intisa. Ini ada di kumpulan bukunya. Aku beri kau nama Tuan bukan bulan. Empat tanya. Hartamu bertanya, di mana rumahnya? Ia ingin tidur dan istirahat, melepas lelah. Punggungnya pegal, tiap waktu menggendongmu. Jabatanmu bertanya, di mana kursinya? Ia ingin duduk dan bersantai, melepas penat. Kakinya kaku, setiap waktu membawamu berlari. Kekuasaanmu bertanya, di mana mahkotanya? Ia ingin bermain-main sejenak, melepas kekakuan. Kepalanya panas, setiap waktu kau perintah. Anak istrimu bertanya, di mana mereka? Ia lupa jati dirinya, lupa asalnya, lupa tujuannya, lupa rumahnya. Saban hari kau jamu dengan lupa. 2017. Bang Indra Intisa ini dalam puisi-puisinya sejauh yang saya baca, karena saya mengenal beliau di salah satu acara workshop penulisan puisi. Puisi-puisinya cukup mengajak kita merenung. Misalnya begitu. Kalau saya baca itu di ujung-ujung puisi itu membuat kita menunduk dan merenung. Seperti puisi Empat Tanya ini. Ini kan pertanyaan tentang harta, jabatan, kekuasaan, dan keluarga kita. Ini bikin kita, gitu ya. Selama ini harta ini sibuk kita kejar-kejar, gitu. Jabatan sibuk kita bawa berlari, membuat kita berlari-lari tanpa henti. Kekuasaan sibuk kita nikmati dengan membentak-bentak, berikan perintah. Dan keluarga justru sih seringkali kita lupakan. Mak jelek gitu ya. Dan inilah yang momentum-momentum seperti inilah yang diambil oleh seorang pemuisi untuk membuat sang pembaca kembali. Kan kebayang ya bagaimana suasana hati penulis puisi itu sendiri saat menuliskannya. Jadi dia kan sebenarnya sedang menunduk juga. Gitu. Saya ingat pernah ada satu percakapan di serambi masjid dekat rumah saya. Sudah lama sebenarnya ya, tapi saya masih ingat pertanyaannya karena percakapannya, karena menarik menurut saya. Jadi ada salah satu jamaah tetangga saya yang bercerita bahwa saya itu tiba-tiba kok ingat dekat masjid itu belum lama katanya. Dia mulai tersadar dan rajin berjamaah di masjid itu belum lama. Tapi setelah dia mulai rajin ke masjid, ikut kajian gitu, dia teringat bahwa sebenarnya pintu kesadaran dia itu dimulai dari sejak SD. Dia pernah belajar ngaji gitu ya. Setelah itu ngaji itu dengan seorang ustadz yang beberapa petuahnya itu tiba-tiba seperti terpanggil kembali di usia setelah dewasa, jauh dewasa baru
tersadar tiba-tiba petua-petua ustadz yang zaman ngaji kecil dulu tiba-tiba kepanggil sebenarnya. Dan inilah menurut saya indahnya indahnya kebaikan yang ditebarkan. Jadi kata-kata inspirasi positif itu ketika ditebarkan saja gitu, bisa jadi dia belum menyentuh hati kita pada saat itu, tapi di waktu lain tiba-tiba dia seperti terpanggil kembali. Jadi tetangga saya cerita ini ketika dia, saat ikut kajian di kantornya tentang suatu yang tiba-tiba dia apa, eee, terinspirasi gitu ya sampai agak terharu dengan kondisi dia selama ini dia melupakan, apa namanya, dia berjarak dengan Tuhannya gitu ya. Setelah itu tiba-tiba dia ingat betul bahwa ingat semua nasihat-nasihat ustadznya di waktu kecil itu masuk semua. Bahwa ternyata kan nasihat-nasihat itu tuh tidak hilang gitu. Dia ada di sini dan tinggal dipanggil kembali. Nah, momentum memanggil kembali itulah yang menjadi, misteri buat kita semua. Seperti apa kasih itu akan datang kepada kita. Eee, Seperti kita mengenal seseorang atau kita bertemu atau membaca buku ya. Seperti puisi Empat Tanyanya Bang Indra Intisa ini bisa jadi menjadi, amal jariah dia ya, karena kalau suatu saat ada orang membaca tiba-tiba teringat, apa selama ini saya kejar-kejar gitu. Saya teringat betul ini baru pagi ini saya kebetulan ketemu lagi seorang teman lama yang dulu pernah sekantor dan udah nggak sekantor lagi. Terus saya ngelihat di rak buku saya ada buku ini dan saya teringat bahwa dulu rasanya buku ini itu Tarbiyah Ruqyah ya, Abdullah Nasi Ulwan. Ini tuh termasuk buku yang menginspirasi saya untuk belajar kembali tentang, agama gitu ya. Setelah saya di pesantren dulu tiba-tiba kebuka pintunya itu setelah baca buku ini tuh, wah, dan saya merasa sangat berterima kasih sama teman yang meminjamkan buku ini. Jadi ternyata cara cara Allah menyelup kita itu, memberikan celupan, lalu mengubah kita itu dengan cara yang indah dan kita seperti kadang-kadang nggak ngeh gitu, terpantik, entah itu lewat buku, entah itu lewat obrolan, entah itu lewat puisi. Karena itu maka ini juga yang sebenarnya memotivasi. Baru kemarin saya cerita sama istri saya itu, dalam kondisi yang, pandemi, kita jarang dipertemukan dengan orang, saya yang punya kesukaan ngobrol, ngopi bareng, tiba-tiba nggak punya ruang-ruang itu dan tapi nggak boleh berhenti kan gitu. Berbagi sesuatu itu kan nggak boleh berhenti. Mungkin kelemahan saya sekarang saya nggak bisa berbincang nih ya, karena saya hanya ngomong sendiri gitu, nggak bisa ngobrol, bertukar pikiran gitu. Saya akhirnya, eee, baca buku, nonton film, ya baca berita, kadang chatting, masuk di grup, ya itu bagian dari bagaimana memberikan asupan ke saya. Lalu saya akan sampaikan aja di sini, seperti seperti ini bagian dari siapa tahu suatu saat saya juga lupa atau mungkin saya bisa memantik sesuatu yang, ternyata gitu, memantik kebaikan, inspirasi kebaikan dan, itu tentu harapannya ya. Karena tarikan-tarikan baik dan buruk itu kan di mana-mana ya. Bahkan kalau saya lihat sih, tarikan buruk itu lebih lebih dahsyat gitu ya. Saya kemarin nonton film, ada satu teroris, nah tokoh teroris ya. Film ini film serial sih. Tokoh teroris, yang dia ingin menyebarkan, teror biologi ya, bom biologi. Jadi dia bikin bikin apa namanya, virus yang akan dia lemparkan ke air dan pabrik-pabrik bir gitu di Amerika lah ceritanya. Tapi terus dia apa namanya, dia ditangkap oleh FBI gitu dan ketika dia mau menyebarkan virusnya itu, dia ngelihat di luar ada FBI udah mulai masuk ke apartemennya. Apa yang dia lakukan? Dia langsung mengunggah mengunggah, ide-ide dia dan, apa namanya, racikan racikan virusnya itu.
dia unggah dalam, internet. Terus sebelum polisi masuk mau menembak dia minum racun. Dia mati sambil tertawa bahwa, "Saya sudah menyebarkannya," gitu. Aneh kan ya? Orang jahat tapi dia nggak mau kematiannya itu menghentikan niat-niat jahat dia itu. Dia menyebarkan ide-ide jahatnya dia dalam dalam internet. Dan ketika FBI mengecek itu sudah diunggah dan sudah ada beberapa yang mengupload ya, mengunduh. Jadi akhirnya udah susah juga, resepnya udah diambil oleh banyak orang. Jadi artinya bisa jadi ada teroris yang sama di suatu hari nanti melanjutkan kerja dia untuk meracuni masyarakat. Ngeri banget ya. Saya ingat itu kan ada istilah su'ul khuluqi yu'di ya, su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu memang menyebar. Kebayang ya bagaimana ide setan itu ketika dalam pikiran kita mau melakukan suatu kejahatan itu cepat menyebar. Kenapa kita ketika ada inspirasi yang sedikit positif gitu, kenapa nggak segera kita sebarkan? Ya, sebaliknya kan begitu. Sehingga ketika suatu saat ada seorang nggak sengaja ngeklik ini gitu, atau mungkin anak-anak saya di suatu hari nanti entah di tahun berapa karena konten saya bukan konten yang menarik, jadi mungkin nggak ada yang nonton. Tapi ketika ada yang nonton terus ketemu, mungkin, untuk yang konten hari ini mungkin nggak banyak inspirasi positifnya, tapi paling tidak kan kita akan mengais-ngais, ya. Seperti puisi tadi itu, pertanyaan-pertanyaan tentang harta, kekuasaan, eee, jabatan, dan keluarga, sebagai posisi di kepala kita. Seberapa itu letakkan dalam posisi dan seberapa kita letakkan dalam hidup kita dan itu sudah pas nggak sih gitu meletakkan itu. Itu kan tiba-tiba nanti ketika kita baca puisi itu atau mungkin ketika mendengar konten ini, kita langsung kepikiran coba mundur ke belakang meracik-racik gitu, kira-kira ada yang salah nggak sih dalam kehidupan kita? Sehingga nanti ketika kita menjalani ke depan, kita sudah menjadi bagian dari kebaikan itu. Perubahan tapi perubahan menuju yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menginspirasi. Seperti biasa, salam literasi.